Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di vlog ketiga kali ini. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Nah, di vlog ketiga kali ini, aku akan membahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Nah, menurut Syarifuddin, strategi inovasi merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Nah, tujuan inovasi pendidikan itu sendiri ialah meningkatkan relevansi, efisiensi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan yang sebesar-besarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber, tenaga, alat, waktu, uang dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 4 strategi. Yang pertama ialah strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga ialah strategi bujukan, dan yang terakhir ialah strategi paksaan. Nah, yang pertama ialah strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan sebuah strategi yang digunakan guna mencapai tujuan perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, fokus utama dari strategi fasilitatif ini ialah bagaimana seorang fasilitator dapat memfasilitasi baik itu dalam hal sarana dan prasarana supaya program perubahan sosial yang dicanangkan atau ingin dijalankan di dalam pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang kedua ialah strategi pendidikan. Nah, strategi pendidikan juga memiliki tujuan yang sama dengan strategi fasilitatif, yaitu untuk mencapai perubahan sosial. Namun, perubahan sosial yang dimaksud di dalam strategi pendidikan ini ialah re-education atau pengajaran kembali. Ini artinya, strategi pendidikan tersebut berperan untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta. Nah, fakta inilah yang nanti akan menentukan terjadi atau tidaknya perubahan di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga ialah strategi bujukan. Strategi bujukan merupakan strategi yang digunakan untuk membujuk sasaran perubahan supaya mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Biasanya strategi ini digunakan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak si sasaran perubahan untuk mengikuti contoh yang telah kita berikan. Dan yang terakhir ialah strategi paksaan. Strategi paksaan merupakan sebuah strategi memaksa klien atau sasaran perubahan guna mencapai tujuan perubahan sosial. Biasanya strategi paksaan ini digunakan ketika klien atau sasaran perubahan tersebut bersikap pasif dalam mencapai perubahan sosial tersebut, sehingga mau tidak mau untuk mencapai tujuan perubahan tersebut perlu dilakukannya pemaksaan kepada klien tersebut supaya benar-benar dapat bersikap aktif di dalam mencapai tujuan dari perubahan sosial itu sendiri. Supaya suatu inovasi dapat dikatakan berhasil atau dapat dilaksanakan di sekolah, tentunya dibutuhkan suatu petunjuk pelaksanaan inovasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan metode atau cara yang mana mampu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi secara aktif untuk merubah individu maupun sekolah. Nah, kita tahu di sekolah tersebut tidak hanya terdiri dari guru atau kepala sekolah, bahkan siswa yang memiliki peranan aktif untuk memajukan sekolah itu sendiri atau individu itu sendiri. Tentunya di sini dibutuhkan semua pihak, baik itu dari kepala sekolah, guru, siswa, warga masyarakat, bahkan orang tua para murid pun memiliki peranan penting di dalam penerapan inovasi di sekolah itu sendiri. Nah, orang tua diberi kesempatan untuk memberikan alasan apakah penerapan inovasi ini tepat sasaran atau tidak di sekolah tersebut, apakah memberikan dampak atau tidak.
Baik itu pihak sekolah maupun pihak dari luar sekolah sama-sama bekerja sama supaya bagaimana caranya supaya inovasi tersebut dapat tepat sasaran dan dapat berguna, artinya dapat merubah, dapat memajukan sekolah tersebut dan dapat juga meningkatkan kualitas dari individu maupun dari sistem yang ada di sekolah.